Halo semuanya, kembali lagi bersama Arsunaria di sini di A3 Channel yang membahas apapun yang penting belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran teknologi layanan jaringan yang saya ampu di kelas 12 di SMKTI Bali Global Badung. Oke, untuk materi yang pertama ini saya akan menjelaskan dasar komunikasi VoIP atau VoIP. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat langsung ke videonya. Ciao. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran teknologi layanan jaringan yang saya ampu di SMK TI Bali Global Badung. Pada materi ini, di mata pelajaran teknologi layanan jaringan, saya akan membahas tentang dasar komunikasi VoIP atau VoIP. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari VoIP atau VoIP itu. VoIP itu sendiri atau VoIP itu adalah kepanjangan dari Voice over Internet Protocol, ya, yang dimana VoIP ini adalah teknologi yang menjadikan media internet, ya, untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Oke, jadi itu pengertian dari VoIP. Oke, VoIP ini adalah sinyal suara dari analog, ya, yang biasa kalian dengar ketika berkomunikasi di telepon biasa, ya, yang diubah dari suara analog menjadi suara digital. Nah, kemudian suara digital ini dikirimkan melalui jaringan berupa paket data secara real time, ya. Jadi VoIP ini hampir sama seperti yang kalian gunakan menggunakan telepon seperti WhatsApp, ya, Line, dan media sosial lainnya yang bisa menggunakan fasilitas VoIP ini, ya. Jadi VoIP ini sudah berkembang seperti yang sering kalian gunakan, ya. Jadi data suara yang kalian hasilkan, ya, direkam oleh mikrofon kemudian diubah menjadi sinyal analog, ya. Kemudian sinyal analog ini dirubah lagi menjadi sinyal digital, kemudian sinyal digital ini akan ditransfer langsung menggunakan jaringan ke perangkat yang ada di jaringan tersebut secara real time, ya. Seperti itulah pengertian dari VoIP atau VoIP. Baik, kita lanjutkan dari pengertian VoIP itu. Yang pertama adalah dalam komunikasi VoIP, ya, pemakai atau pengguna dari VoIP ini, ya, melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa personal komputer atau telepon biasa, ya. Jadi telepon biasa yang sering kalian gunakan itu, ya, dihubungkan ke komputer, ya, yang tersambung ke jaringan internet. Nah, kemudian baru kalian menggunakan telepon itu untuk saling berkomunikasi. Dengan menggunakan VoIP, ya, ini banyak sekali keuntungan yang kalian dapatkan, ya. Kenapa kita menggunakan VoIP ini? Karena pertama, yang paling sering itu adalah dari segi biaya. Karena menggunakan VoIP ini kan lebih murah daripada menggunakan telepon tradisional. Contohnya, kalau kalian ingin telepon ke luar negeri, kalau menggunakan telepon biasa itu biasanya akan mendapatkan biaya yang sangat besar. Berbeda dengan menggunakan VoIP, jadi itu akan menggunakan paket data kalian, ya, tidak menggunakan pulsa jarak jauh seperti dulu kalian pergi ke Wartel untuk melakukan telepon jarak jauh. Itu mungkin saja untuk 1 menitnya itu kalian sudah kena 20.000. Nah, kalau sekarang kalian tergantung menggunakan paket data kalian untuk bertelepon jarak jauh. Kemudian dari VoIP itu juga menggunakan jaringan IP yang ada di seluruh dunia, ya. Jadi dia bersifat global. Jadi kalian dari manapun bisa melakukan hubungan jarak jauh, berkomunikasi, karena dia menggunakan jaringan IP yang bersifat global, ya. Sehingga untuk biaya ini kembali lagi bisa ditekan, ya, hingga 70%, ya. Kemudian perawatannya sendiri, ya, ini dapat ditekan karena voice data networknya terpisah,
ya. Jadi antara suara kemudian pemakaian data itu terpisah. Kemudian VoIP ini juga dapat ditambah sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi kalian mau perlu berapa telepon itu bisa ditambahkan, karena dia tinggal menambahkan IP saja, dan juga bisa dipindah-pindah kemana-mana, ya. Jadi dia tidak perlu menggunakan IP khusus, tidak. Jadi dia menggunakan IP yang sudah secara global, ya. Tidak seperti telepon biasa, ya, kembali lagi, yang memerlukan port tersendiri, ya, seperti PBX atau Private Branch Exchange. Itulah seperti itu pengertian dari VoIP secara lebih rinci. Nah, kemudian cara kerja VoIP atau VoIP seperti kalian lihat di layar itu, kita perlunya adalah internet. Jadi sumber dari VoIP itu adalah internet. Jadi dari internet ini, ya, internet ini kan tersambung ke modem. Jadi kalau kalian punya modem internet, ya, ini tersambung ke wireless router yang kalian punya, ya. Kembali lagi ke mata pelajaran teknologi layanan jaringan di kelas 11. Syarat komunikasi itu adalah terdapat 2 atau lebih orang untuk dapat saling berkomunikasi. Nah, sama seperti itu juga komunikasi menggunakan VoIP. Jadi terdapat 2 atau lebih jaringan untuk menggunakan komunikasi. Contohnya seperti bagan yang saya tampilkan. Untuk komunikasi menggunakan VoIP itu dia memerlukan 2 wireless router atau 2 modem yang sudah terhubung ke internet. Nah, untuk yang sisi sebelah kanan, ya, dari wireless router ini nyambung ke VoIP phone adapter. Jadi ini adaptor yang berhubung ke router. Nah, dari VoIP phone adapter ini tersambung ke telepon tradisional. Jadi kalau kalian punya pesawat telepon tradisional, untuk menyambungkan VoIP itu tinggal sambungkan ke VoIP phone adapter. Nah, untuk di sebelah kiri, nah, dia menggunakan komputer, tidak menggunakan VoIP phone adapter untuk menyambungkan telepon biasa atau dual phone ataupun VoIP headset. Nah, ini disambungkan ke komputer, dari komputer ini yang mengatur dan dibawa ke wireless router, dikembalikan ke modem. Modem ini bersaling hubungan di internet, kemudian dibawa ke wireless router yang ada di tempat orang lagi satunya untuk berkomunikasi, ya, di-convert dari sinyal digital kembali ke sinyal analog yang ada di telepon tradisional. Jadi seperti itu cara kerja VoIP. Oke. Jadi kembali lagi, untuk cara kerja VoIP secara dasar itu dia mengubah suara analog yang didapat dari speaker yang kalian hasilkan dari telepon tradisional, ya, menjadi sinyal digital atau paket data digital. Kemudian dari paket data digital itu, dari PC, ya, yang sudah dikonvert tadi, ya, di PC itu diteruskan ke hub atau router ADSL modem. Jadi ini transfer ke modem, ya, dari modem ini berkomunikasi di internet, ya, kemudian diterima di tempat tujuan, ya, dengan syarat dia harus medianya sama seperti kalian berkomunikasi dengan teman. Syarat kalian bisa berkomunikasi dengan teman adalah, ya, menggunakan bahasa yang sama, ya. Kalau kalian menggunakan bahasa Bali, pasti menggunakan bahasa Bali juga untuk menjawabnya, ya, harus sama. Ya, misalnya kalau seperti saya, kalau teman saya menggunakan bahasa Sunda, jelas saya tidak mengerti karena saya tidak tahu bahasa Sunda itu seperti apa. Kalau ditanyakan bahasa Bali, saya tahu karena saya mengerti bahasa Bali. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa Bali ataupun bahasa Indonesia secara nasional. Secara internasional, ya, saya harus belajar bahasa Inggris karena bahasa internasional yang diketahui oleh setiap orang adalah bahasa Inggris. Itu cara kerja dasarnya. Kemudian kembali lagi saya ingatkan, kalau VoIP itu yang direkam adalah data analog, ya. Jadi dia berupa gelombang, kemudian dikonvert
menggunakan ADC atau analog to digital converter ya. Jadi suara analog, sinyal analognya dirubah menjadi sinyal digital. Kalian kan sudah mempelajari sistem komputer sebelumnya, di mana sinyal digital itu ya 1 dan 0. Data digital ini kemudian ditransmisikan, ditransfer ya, dan diterima oleh si penerima tujuannya ya, kemana data itu ditransfer. Kemudian di penerima itu ada namanya DAC atau digital to analog converter. Jadi kembali lagi sinyal 10 digital tadi itu di-convert menjadi sinyal analog lagi, sehingga kalian bisa mendengar suara yang dikirimkan oleh si pengirim. Kemudian yang ketiga dari cara kerja itu pastinya menggunakan perangkat. Perangkat yang digunakan ini sebenarnya sederhana ya. Cara dasarnya untuk mengadakan koneksi VoIP ya, yang pertama itu harus mempunyai komputer, minimal 2 komputer yang terhubung ke internet ya. Dari komputer ini juga harus memiliki namanya sound card ya, sound card yang kemudian dihubungkan ke speaker dan mikrofon ya. Kalau kalian sudah mempelajari sistem komputer, di komputer itu juga ada namanya media input dan media output ya. Untuk outputnya adalah speaker, kemudian inputnya adalah mikrofon. Oke, dengan dukungan software khusus ya, jadi juga menggunakan aplikasi juga untuk mengkonvert kedua pemakaian komputer ini bisa saling terhubung ke koneksi internet satu sama lainnya. Dalam perkembangan perangkat VoIP tidak hanya menggunakan komputer ya, akhir-akhir ini sudah sangat berkembang sekali ya. Dari telepon biasa ya, sekarang sudah ada namanya smartphone, kemudian banyak lagi perangkat-perangkat yang bisa terhubung ke internet yang bisa menjalankan VoIP. Oke, seperti itu cara kerja VoIP. Selanjutnya yang kita bahas adalah keuntungan VoIP. Oke, kalau di pengertian kita sudah membahas tentang keuntungannya secara biaya, maka di sini akan saya jelaskan lagi 5 keuntungan menggunakan VoIP. Oke, kembali lagi yang pertama itu adalah biayanya lebih rendah, sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk berkomunikasi. Oke, biayanya lebih murah daripada menggunakan telepon konvensional atau telepon tradisional jika berhubungan jarak jauh. Oke. Yang kedua, kita keuntungan VoIP itu adalah memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada ya. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan, kalau tradisional itu kan kayak kalian berkomunikasi menggunakan kaleng yang disambungkan dengan tali. Nah, biasanya kalian bersuara, jadi suaranya itu dirambatkan menggunakan getaran melewat benda. Nah, kalau yang ini suara kalian dihantarkan menggunakan media digital ya, jaringan digital berupa paket data. Kemudian keuntungan yang ketiga, karena ini suara, jadi penggunaan bandwidth yang digunakan itu jadi lebih kecil ya dari telepon biasa yang sinyalnya masih analog. Kemudian keuntungan yang keempat itu memungkinkan digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada dengan disambungkan dengan PABX yang ada di kantor ya. Jadi kalau kalian memiliki kantor ya sudah tersambung ke PABX, jadi dari PABX itu disambungkan saja ke internet, jadi bisa digunakan untuk VoIP. Kemudian keuntungan yang kelima itu variasi penggunaan peralatan yang ada. Misalnya dari PC disambungkan ke telepon biasa, dari IP phone headset langsung di komputer ya. Jadi penggunaannya itu bermacam-macam alat yang digunakan. Jadi kalian tidak perlu takut harus menggunakan telepon khusus ya. Jadi telepon biasa yang sudah tersambung ke VoIP adapter itu langsung bisa digunakan untuk berkomunikasi. Dari segi keuntungan pastinya ada yang namanya kelemahan. Ya, apa sih kelemahan VoIP? Nah, di sini saya sudah rangkum juga menjadi terdapat 5 kelemahan VoIP. Yang pertama itu kualitas suara ya, tidak sejernih jaringan PSTN. Jadi
kualitas suara ini karena dia di convert ya. Yang namanya di convert pasti memiliki namanya kekurangan ya, ada sesuatu yang dihilangkan ya, mungkin ada beberapa kelemahan yang ditangkap oleh VoIP yang tidak tersambung. Oke, itu pertama, karena converter itu kan memperkecil ukuran suara. Kemudian kelemahan yang kedua itu ada jeda dalam berkomunikasi. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian sering berkomunikasi menggunakan WhatsApp ya, antara telepon si pengirim dan telepon penerima itu ada jeda saat dia berkomunikasi. Nah, kalau ini parah, itu kadang-kadang apa yang disampaikan misalnya 1 menit atau bahkan bisa sampai lebih dalam berkomunikasi, jadi tidak namanya sinkron. Biasanya sering terjadinya suara yang tidak terdengar atau lambat diterima, latensinya tinggi. Kalau di bahasa komputer, latensinya tinggi, jadi tidak secara real time kita dapat mendengarkan suara dari si pengirim. Oke. Nah, yang ketiga, karena biaya komunikasinya murah, tapi kelemahan VoIP yaitu peralatannya yang relatif mahal ya. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX ya, atau IP telepon gateway ini ya, harganya lumayan mahal. Jadi sekali pakai bisa dipakai berkali-kali. Jadi kalau di awal dia mahal, tapi secara terus-menerus dia akan lebih murah ya. Beda dengan telepon biasa, dia di awal murah, biaya pasang murah, tapi di pemakaian terus-menerusnya dia mahal, apalagi kalau jarak jauh. Kemudian kelemahan yang keempat itu ya, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck jika pemakaian VoIP semakin banyak ya. Ini karena dia menggunakan paket data ya. Kalau banyak yang menggunakan paket data secara terus-menerus ya, dan lama ataupun jarak jauh ya, jadi bandwidth yang diterima, yang didapatkan juga semakin kecil ya. Jadi ini menyebabkan keterlambatan. Jadi jaringan yang kita dapat tuh lambat ya. Solusinya adalah kita harus pintar memanajemen bandwidth-nya untuk mengatur supaya tidak stuck atau terhambat suaranya yang kita kirimkan. Kemudian yang kelima, kelemahannya itu penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Oke. Nah, kembali lagi ke kelemahan yang keempat. Jadi di sini harus bisa diatur manajemennya, manajemen dari VoIP ini dari si router atau PC yang kalian gunakan untuk VoIP. Oke. Itu kelemahan dari VoIP. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi menggunakan VoIP, mulai dari dasar, pengertian, keuntungan dan kelemahan, dan cara kerjanya. Nah, begitulah video kita kali ini tentang dasar komunikasi VoIP, yang dimana sudah saya jelaskan mulai dari apa itu VoIP dan bagaimana cara kerjanya. Bagi kalian yang masih bingung, silahkan tuliskan komentar kalian pada kolom komentar. Bagi kalian yang suka dengan video kita kali ini, silahkan tekan tombol like, dan bagi kalian yang tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video kita selanjutnya. Aris Sunaria di sini. Ciao.